Perkenalkan, nama saya Ardina Salsabila. Saya berasal dari jurusan Pendidikan IPS. Di sini saya akan menayangkan hasil wawancara saya yang berjudul Pengaruh IQ dan EQ dalam meningkatkan prestasi siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang IQ dan EQ. Yang pertama ada EQ, Intelligence Quotient, kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang pertama sekali diperkenalkan oleh Alfred Binet, ahli psikologi dari Prancis pada awal abad ke-20. Kecerdasan ini adalah kemampuan intelektual, analisa, logika, dan rasio. Kecerdasan pikiran ini merupakan kecerdasan yang mampu bertumpu pada kemampuan otak untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah, atau daya tangkap ini dianggap akan berubah sampai seseorang dewasa, kecuali bila ada sebab kemunduran fungsi otak seperti penuaan dan kecelakaan. Selanjutnya ada EQ, Emotional Intelligence. Howard Gardner mengungkapkan kecerdasan emosi itu terdiri dari dua kecakapan, yaitu Intrapersonal Intelligence dan Interpersonal Intelligence. Interpersonal Intelligence atau kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang berkomunikasi dan memandang diri sendiri, serta kemampuan seseorang mengendalikan dirinya. Orang yang cerdas dalam interpersonal mendapatkan julukan orang yang dewasa atau matang. Sedangkan interpersonal atau kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti bersosialisasi, mengerti orang lain, dan memberikan respon simpati kepada orang lain. Karena berfokus pada intrapersonal intelligence dan interpersonal, inilah kecerdasan emosional yang memberikan implikasi positif yang lebih besar dalam kehidupan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, saya Ardina Salsabila. Saya ingin mewawancarai salah satu sumber dari Ibu guru dari SDN 2 Ciputat. Silakan perkenalkan, Ibu. Nama saya Bu Ardini. Saya guru kelas 2 di SDN Ciputat 02. Baik, Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang akan saya wawancarai. Menurut Ibu, bagaimana apa yang Ibu ketahui tentang IQ dan EQ? EQ dan IQ itu adalah, kalau IQ itu kan pertumbuhan kecerdasan secara intelektual, sedangkan EQ adalah kecerdasan berdasarkan emosional. Jadi kedua-duanya ini saling harus ada IQ, ada EQ. Jadi seperti itu. Oke. Lalu apakah Ibu setuju dengan adanya IQ dan EQ itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Iya, sama setuju. Karena kedua-duanya ini saling mendukung. Salah satu ada anak yang berdasarkan nilainya bagus, tapi secara sosialnya kurang. Ada juga yang sosialnya bagus, tapi nilainya kurang. Jadi seperti itu, harus saling mendukung. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Baik. Menurut Ibu, bagaimana sih pengaruh IQ dan EQ dalam meningkatkan prestasi siswa anak SD? Sangat berpengaruh ya. Karena apa? EQ dan IQ ini tidak bisa dipisahkan, karena saling ketergantungan atau saling berkaitan. Kalau EQ itu kan intelektual, anak pengetahuan, nilai yang jika dicapai. Sementara emosional, EQ-nya itu adalah emosional anak. Anak dengan emosional itu kemampuan anak untuk menalar, mengendalikan emosi, dan menata emosi. Jadi seperti itu. Jadi saling berketergantungan atau berkesinambungan. Jadi seperti itu. Kalau saling signifikan, kalau seandainya tidak
Kalau cuma EQ-nya saja yang ada, EQ-nya nggak ada ya tidak bisa. Jadi harus sama-sama. Jadi seperti itu. Oke, baik Ibu. Lalu bagaimana atau apa yang upaya yang dilakukan guru kepada untuk mengembangkan IQ dan EQ untuk anak SD? Biasanya kami sebagai guru adalah memberikan memberikan rasa percaya diri itu, menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Bagaimana anak itu, kadang anak itu merasa nggak mampu, dia malu, padahal dia bisa gitu. Terus mengendalikan diri sendiri, belajar mengendalikan diri sendiri. Seandainya kesal sama teman seperti apa, lalu belajar menerima kelemahan dirinya sendiri dan belajar menghargai, cara menghargai diri sendiri seperti apa. Itu mungkin yang akan Ibu upayakan. Memang seperti itu. Belajar satu yang penting percaya diri. Karena dengan percaya diri anak mampu. Contohnya dia belum mau nyanyi, padahal dia bisa nyanyi lagu. Contoh kecilnya lagu wajib ya, misalkan lagu Hari Merdeka, padahal dia bisa, tapi karena dia tidak punya rasa percaya diri, dia nggak berani untuk tampil ke depan. Ya, salah satunya ya kita harus memberikan motivasi kepada anak bahwa kamu bisa gitu, kamu pintar, kamu cerdas, memberikan stimulus kepada anak seperti itu. Berarti pengaruh dari orang tua, pola orang tua juga sangat mempengaruhi. Karena apa? Anak itu kan, dunia pendidikan itu yang berpengaruh paling besar adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah ayah dan ibu serta lingkungan sekitarnya. Terus kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah hanya beberapa jam ya, hanya guru bersama teman-temannya. Dan yang lebih berperan sekali adalah lingkungan di sekitarnya. Jadi peran orang tua yang paling dominan, yang paling besar, karena orang tua lah yang paling tahu bagaimana karakter anak, bagaimana anak itu punya percaya diri atau tidak. Jadi seperti itu. Dan kita guru harus bekerja sama dengan orang tua. Supaya apa? Supaya menumbuhkan rasa percaya diri itu. Oke, baik. Ya. Bukan sudah cukup Ibu? Ya, sudah. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas kemauan Ibu untuk saya wawancarai. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Salsabila. Saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMAN 1 Tangsel. Perkenalkan nama dan SMA. Perkenalkan, nama saya Nabila Iriza dari SMAN 1 Tangerang Selatan. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Apa sih yang kamu ketahui tentang IQ dan EQ? Kalau setahu saya, IQ itu berpikir menggunakan logika, kalau EQ itu kemampuan untuk mengendalikan perasaan atau emosi. Oke, baik. Lalu pernah nggak kamu tuh dapat prestasi selama kamu sekolah? Pernah dapat ranking 1 juga. Oke. Lalu menurut kamu kecerdasan apa sih yang paling penting gitu dalam kemampuan belajar kamu? Kalau menurut aku sih EQ ya, karena kan EQ itu kan kemampuan untuk memahami emosi. Jadi kita tuh bisa memiliki kesadaran emosi yang ada di diri kita atau lingkungan sekitar kita gitu. Oke, lalu ke pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa sih peranan atau pengaruh IQ dan EQ dalam kemampuan belajar kamu yang pernah kamu alami? Kalau pengaruh IQ ya, saya bisa belajar dalam mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk EQ itu, saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, terus saya bisa bekerja kelompok bersama-sama dengan baik. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kamu dalam belajar kamu? Kalau saya, faktor lingkungan sekitar ya. Jadi kalau misalnya saya belajar di tempat yang berisik gitu, saya jadinya nggak fokus. Terus
harus tempat yang terang, harus tempat yang sepi. Biasanya sih malam-malam kalau untuk waktu ya, karena kan kalau siang masih banyak orang beraktivitas, jadi suaranya lumayan berisik. Oke. Baik, terima kasih kepada Nabila Irza